Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, sebuah kisah seorang pemuda bernama Zahid akan menyadarkan kita tentang pentingnya mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Pada zaman Rasulullah, hiduplah seorang pemuda bujangan bernama Zahid yang berumur 35 tahun, tinggal di Sufah Masjid Madinah. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk segera menikah. Zahid menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku jelek, siapa yang mau denganku ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah meminta sahabat untuk membuat surat lamaran kepada wanita yang bernama Zulfah binti Said, anak seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan terkenal sangat cantik jelita. Ketika surat itu diberikan kepada Said ayah Zulfah, ia terkejut karena tradisi bangsa Arab perkawinan selama ini biasanya seorang bangsawan harus kawin dengan keturunan bangsawan dan yang kaya harus kawin dengan orang kaya. Dan ketika Zulfah datang, dia berkata, "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau supaya engkau menjadi istrinya," kata ayahnya. Di saat itulah Zulfah melihat Zahid sambil menangis dan berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya semuanya menginginkan aku tak mau ayah." Maka Said berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri kan, bukan aku tidak mau, bukan aku menghalanginya dan sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasul disebut ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasul?" Akhirnya Said berkata, "Ini yang melamarmu adalah perintah Rasulullah." Maka Zulfah istighfar beberapa kali dan menyesal atas kelancangan perbuatannya itu dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa sejak tadi ayah tidak berkata bahwa yang melamar ini Rasulullah? Kalau begitu segera aku harus dikawinkan dengan pemuda ini." Karena ingat firman Allah, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili, di antara mereka ialah ucapan, "Kami mendengar, dan kami patuh taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Quran Surah An-Nur, ayat 51. Zahid pada hari itu merasa sangat senang. Sesampai di masjid ia bersujud syukur. Dikarenakan Zahid tidak mempunyai sedikit pun harta maka Rasulullah menyuruhnya pergi ke Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pergi ke pasar untuk membeli persiapan perkawinan. Dalam kondisi itu, Rasulullah menyerukan umat Islam untuk menghadapi kaum kafir yang akan menghancurkan Islam. Ketika Zahid sampai di masjid, dia melihat kaum muslimin sudah siap-siap dengan perlengkapan senjata. Zahid bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita, maka apakah engkau tidak mengerti?" Zahid istighfar beberapa kali sambil berkata, "Kalau begitu perlengkapan kawin ini akan aku jual dan akan ku belikan kuda yang terbagus." Para sahabat menasehatinya, "Wahai Zahid, nanti malam kamu berbulan madu, tetapi engkau hendak berperang." Zahid menjawab dengan tegas, "Itu tidak mungkin." Lalu Zahid menyitir ayat di surat At-Taubah sebagai berikut, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih baik kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." Quran Surah At-Taubah, ayat 24. Zahid ikut peperangan namun akhirnya Zahid mati syahid di jalan Allah. Rasulullah berkata, "Hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah." Lalu Rasulullah membacakan ayat, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surah Ali, Imran, ayat 169-170. Pada saat itulah para sahabat meneteskan air mata dan Zulfah pun berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu, jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia izinkanlah aku mendampinginya di akhirat." Subhanallah, bagaimana Zahid dan Zulfah memperlihatkan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya lebih utama dari keinginan mereka. Sudahkah kita mengutamakan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya? Semoga kita termasuk orang-orang yang, "Samina wa atona," kami dengar dan kami taat. Insya Allah.